kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Konon katanya di daerah ini pernah berdiri kerajaan kuno yang merupakan tertua di Pulau Sumatera. Barangkali kabupaten ini kalah pamor dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya seperti Kabupaten Tobasa dan juga Kabupaten Karo. Nah, dalam edisi potret kali ini kita akan coba menggali apa saja potensi-potensi budaya dan pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun. Pada abad ke-5 Masehi, sebuah bangsa bermigrasi dari dataran India Selatan dan Timur. Bangsa ini mendiami kawasan timur Danau Toba. Membentuk kerajaan bernama Nagur dan pecah menjadi 7 kerajaan yang membagi setiap wilayahnya. Sebuah situs kerajaan yang masih bertahan dari revolusi sosial tahun 1946 adalah Rumah Bolon Purba. Berjarak sekitar 1 jam dari raya, Komplek Istana Raja Purba berada di Desa Pematang Purba, Kecamatan Purba. Dikelilingi oleh pepohonan rimbun, hawa sejuk langsung menerpa kulit saya ketika memasuki terowongan sepanjang 10 meter menuju Rumah Bolon. Bangunan megah berdesain etnik ini sungguh menakjubkan. Berusia 250 tahun lebih, istana ini didirikan oleh Tuan Rahalim. Tahun 1961, pewaris kerajaan menyerahkan komplek kerajaan seluas 5 hektar ini kepada pemerintah Simalungun. Meski telah beberapa kali direnovasi, bentuk asli Rumah Bolon Purba ini masih terjaga. Kaya dengan unsur etnik Simalungun yang begitu menyatu dengan alam. Rumah Bolon ini adalah simbol dari sebuah peradaban yang tumbuh dan besar selaras dengan alam semesta. Jika manusia hidup dengan merusak alam atas nama pembangunan, maka sesungguhnya kemunduran sebuah peradaban bangsa telah dimulai. Keberagaman budaya di Indonesia membawa serta khazanah pakaian adat Nusantara. Budaya Simalungun turut menambah kekayaan pakaian tradisi dengan kain tenun yang disebut dengan hiu. Dengan Kak Niar, Desa Purbatongah adalah desa budaya yang masih setia menjaga tradisi menenun. Sebagai pemerhati sekaligus pelestari budaya Simalungun, termasuk tenun juga. Nah, kalau kakak melihat kalau untuk pengrajin hiu ini di Simalungun seperti apa saat ini? Ini yang kami sebagai pemerhati hal-hal budaya begini, ini yang lagi kita sangat prihatinnya di mana ya. Sebenarnya setelah kami terjun begini, memperhatikan langsung, ya kurangnya, kalau katakan dibilang sebenarnya pemerintah juga kurang. Nggak apa-apa katakan juga memang kurang. Nah, kenapa kami bilang begitu? Ya, andai tadinya ini dimasukkan di salah satu
keterampilan di sekolah-sekolah seperti yang di daerah Jawa membatik, di Lampung itu buat tapis, itu ada salah satu pilihan keterampilan untuk di sekolah-sekolah kan muatan lokal. Tapi ternyata kan di sini itu juga tidak. Dan ini kenapa mereka setelah kita tanya jawab, kenapa mereka malas bertenun? Namanya di desa kan tani juga ada. Kenapa mereka lebih condong menjual jasa ke pertanian atau kata orang sini marombo, itu diupah. Ternyata upah marombo itu mereka ke ladang itu lebih besar daripada mengerjakan tenun begini. Di sini yang kita lihat bagaimana ini menaikkan ini. Andai mungkin ini pengamatan kami, kenapa tidak disamakan aja upahnya? Apa nggak tahu ini maksudnya ada kerjasama dengan pemerintah ataupun swasta-swasta lain yang mau menggeluti bidang gini ya. Kalau sama saya yakin ini pasti akan membudaya, akan ada regenerasi. Jadi tidak hanya begini, ini opung ini udah umur 81 tahun, dari umur 15 tahun dia sudah mengerjakan ini. Kalau hanya yang membedakan kalau dulu dia staminanya masih oke, 2 lembar itu masih didapat dalam seminggu. Tapi faktor usia, kondisi mata, fisiknya juga, ya karena kan makan. Nah, artinya setiap penenun di sini membuat kainnya sendiri dan menjual sendiri. Tidak adakah sentra yang khusus gitu bagi hasil-hasil tenunan ini? Nah, belum, masih sendiri-sendiri semua. Beli benang sendiri dan mendapatkan benang ini pun bukan hal yang mudah. Beda kan kalau sudah punya sentral begitu ataupun sudah yang tahap yang besar begitu kan bisa beli benang partai besar dan itu juga mempermudah mereka mendapatkannya dan harga juga pasti lebih murah kan. Tapi ini yang terjadi di sini, mereka juga harus masih membeli mahal benang, dapat juga iya dan mendapatkan itu pun sulit karena partai kecil kan. Dari mana biasanya benangnya, Kak? Jadi kayak di sini masih mendapatkan bisa aja ya dari Siantar yang ada kota inilah yang ada pajak-pajak yang besar gitu. Mungkin apa sih yang bisa kita lakukan supaya hiyo ini juga mendapat perhatian sama dengan kain-kain tenun daerah lainnya, Pak? Salah satu memang ya ini kami berterima kasih ya ke Daya TV yang sudah bekerja sama dengan mungkin ada yang sudah melalui Bapak Jordi ataupun yang lain. Dengan mempublikasikan ini, apalagi lebih sering lagi, pasti ini kan akan terangkat. Alat tenun yang disebut subang atau partonunan milik para perempuan di desa ini masih sangat tradisional. Mulai dari menggugas atau mengurai, menggulung benang dan mencampur warna hingga benang siap ditenun, semuanya dilakukan secara manual. Hiyu memiliki banyak gatip atau motif. Setiap kain memiliki makna dan peruntukannya masing-masing, mulai dari kelahiran sampai kematian. Seperti hiyu Nagar Suasa yang memiliki gatip paling tua. Dahulunya diperuntukkan bagi kaum lelaki, namun sekarang digunakan juga oleh para perempuan. Kini tidak semua penenun mampu mempertahankan gatip asli hiyu warisan leluhur. Opung yang berusia lebih 80 tahun ini adalah satu dari segelintir perempuan yang masih fasih menjalin benang menjadi hiyu bergatip asli Simalungun. Kakak bisa nenun? Saya terlalu bohong kalau saya bilang bisa ya, tapi saya pengen belajar. Pengen belajar, ingin sekali. Iya, dan juga akan mengajak yang lain, ayo. Dan kita juga nanti mungkin bisa kerjasama ke bagian pendidikan untuk pengadaannya ini. Iya, mudah-mudahan terlaksana dalam waktu dekat ya, Kak. Sama seperti Kak Niar juga, saya sebenarnya ingin sekali belajar menenun pemirsa. Hanya saja, ini sudah dikerjakan selama beberapa hari. Tidak mungkin karena saya ingin belajar,
kemudian merusak seluruh motif yang ada di sini. Karena salah beberapa benang saja bisa merubah semuanya, kan Kak? Nah itu saya nggak tega jadinya pemirsa. Seperti kalau Kak Niar bilang bahwa baginya itu hiyo ini adalah jati diri, identitas, kemudian nilai-nilai masyarakat, anugerah yang diturunkan Tuhan kepada manusia sebagai pemberian, sebagai hadiah. Dan mungkin saya tambahkan juga bahwa hiyo ini adalah sama seperti tenun lainnya di daerah yang lain, sebagai penghangat dari dua sumber kehangatan yang ada di dunia, Kak. Selain budaya, Kabupaten Simalungun juga memiliki bentang alam yang tak kalah eksotis. Salah satunya adalah kawasan Cagar Alam Dolok Tinggi Raja yang berada di Kecamatan Silokahen. Di dalam cagar alam seluas 167 hektar, terdapat beberapa titik kawah belerang. Sebuah kawah putih terhampar di tepi jalan Dusun Bahoan ini. Menurut cerita masyarakat, 10 tahun terakhir, posisi kawah putih lebih rendah dari badan jalan. Namun kini sudah lebih jauh tinggi karena desakan gas atau massa air di bawah tanah. Namun belum ada bukti empiris untuk menguatkan cerita ini. Kawah putih baru sekedar pembuka jalan menuju kawah biru yang katanya jauh lebih indah. Nah, ini dia belerang kering yang bercampur dengan pasir melapisi sepanjang jalan menuju ke Tinggi Raja. Wah, di sini saja sudah banyak belerangnya pemirsa. Gimana di dalam ya? Yuk, penasaran kan? Jika kawah putih berada persis di tepi jalan, maka kawah biru butuh sedikit energi untuk berjalan sekitar 1 km lagi ke dalam hutan. Wah, pemirsa, ini bukan di Turki, bukan juga di Bandung. Ini Tinggi Raja di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Nah, tentunya keindahan alam ini tidak dapat kita nikmati sembarangan karena tentunya kawasan ini berada di dalam cagar alam Dolok Tinggi Raja. Sesuai ketentuan, segala sesuatu yang ada di kawasan cagar alam tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wisata. Padahal potensi yang ada untuk dijadikan objek wisata sangat besar. Tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, tapi juga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Nah, untuk yang satu ini kita akan berbincang dengan sebuah forum yang peduli akan pariwisata di wilayah Simalungun. Forum Peduli Cagar Budaya dan Pariwisata Simalungun atau Forcabups adalah sekelompok masyarakat yang menaruh kepedulian besar terhadap daerah mereka. Sebuah gerakan untuk memajukan masyarakat melalui pengembangan potensi budaya dan pariwisata di Simalungun. Halo. Apa kabar, Bang? Apa kabar kemari? Sehat. Halo. Sudah lama, Bang? Sudah Ya. hampir 1 jaman lah. Nah, Bang Jordi, kita tahu bahwa kawah ini berada di kawasan cagar alam Dolok Tinggi Raja. Tapi potensi yang ada untuk dijadikan sebagai objek wisata itu sangat besar. Nah, itu bagaimana Bang melihatnya? Sebenarnya sejak dulu sudah banyak orang datang kemari ya. Orang yang datang itu dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri gitu loh. Nah, mereka itu datang kemari kan kebanyakan itu pasti untuk berwisata. Lalu apakah mereka datang yang kemari itu berwisata itu sudah sesuai dengan peruntukannya? Itu kan perlu dipertanyakan. Sementara kawasan Dolok Tinggi Raja ini adalah cagar alam. Apabila cagar alam kan tidak boleh diperuntukkan untuk wisata. Nah, tapi apakah kita juga bisa melarang orang-orang itu datang kemari, yang dari luar negeri itu datang kemari, ingin melihat ini? Nah, kalau memang
mereka menganggap di sini adalah tempat wisata, ya harusnya pemerintah melihat itu. Nah, dengan melihat itu tentu mereka harus mengevaluasi yang status cagar alam itu. Nah, barangkali cara evaluasinya ya dikembalikan kepada pemerintah supaya nanti pihak pemerintah membentuk tim yang untuk pengevaluasiannya. Ya mereka turun kemari melihat dari berbagai aspek. Setahu saya seperti itu gitu loh. Sebagai forum peduli cagar budaya dan juga pariwisata Simalungun, Bang, tentunya ada keinginan kita untuk mendorong ini dijadikannya sebagai objek wisata yang murni, tidak ada embel-embel cagar alamnya, yang tentunya ada peraturan bahwa tidak ada boleh dilakukan kegiatan wisata di sini. Apa upaya yang sudah kita lakukan? Sebenarnya tahun lalu Agustus 2015 saya sudah berkomunikasi dengan pihak BKSDA. BKSDA ini kan, BKSDA Sumatera Utara, merupakan perpanjangan tangan dari kementerian kan di Sumatera Utara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu kita berkomunikasi menanyakan ini gitu loh. Kenapa sih status cagar alam itu dibiarkan begitu saja? Masyarakat sudah datang, lalu ada kegiatan wisata di sini. Ya salah satu contoh seperti yang kita duduki ini. Ini legal apa tidak legal ini sekarang yang kita duduki ini, kan kita nggak tahu gitu loh. Iya. Nah, lalu setelah komunikasi itu pihak BKSDA mengatakan kami juga sudah memperhatikan itu, tapi sebagai bapak dari Simalungun yang mewakili masyarakat Simalungun, boleh nggak membantu kami untuk mendorong supaya itu dievaluasi. Lalu kita berkirim surat ke kementerian melalui BKSDA, ditembuskan ke Ibu Menteri, lalu ke para anggota dewan yang daerah pemilihan di sini, supaya ini dievaluasi kesesuaian fungsi. Kawah Putih seluas 30 hektar ini memang sangat indah. Pesonanya sangat menarik hati siapa saja yang melihatnya. Namun keindahan ini sesungguhnya tidak dapat kita nikmati begitu saja. Karena dijaga oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang cagar alam. Dapat kita lihat, keberadaan pondok-pondok di sekitar kawah ini adalah indikator bahwa masyarakat tidak mengetahui status tinggi raja sebagai cagar alam yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan wisata. Juga menjadi indikator bahwa pengawasan pihak yang berwenang terhadap cagar alam ini masih lemah. Sekitar 800 meter dari Kawah Biru, terdapat satu lagi mahakarya sang pencipta untuk Simalungun. Inilah laparan. Laparan adalah pertemuan antara air panas belerang dengan air dingin. Air belerang yang jatuh melalui bebatuan kapur ke sungai yang berair dingin menciptakan air bersuhu hangat. Berbeda dengan dua kawah sebelumnya, di sini saya dapat menikmati air secara langsung. Pemirsa, ini gila, luar biasa, indah sekali. Siapa sangka ternyata di Simalungun ada yang seperti ini. Simalungun tidak habis-habisnya membuat saya takjub. Sebelumnya kami mendengar cerita masyarakat bahwa di sebuah danau berair belerang, ikan dapat hidup. Penasaran? Tentu saja. Dan mari kita buktikan.
Lagi ngapain, Bang? Ini lagi ngasih makan ikan. Oh, di sini ya katanya yang Iya. kawahnya ada ikan bisa hidup ya? Iya, betul. Butuh waktu untuk membuktikan bahwa ikan benar-benar dapat hidup di sini. Gitu? Lamanya waktu menunggu Enggak ya, kenapa? sempat membuat kami menganggap bahwa cerita itu adalah mitos yang dibuat oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Tetapi ternyata Bang Dinsan, bisakah Anda bayangkan? Saya sendiri sebenarnya tidak percaya kalau di air panas dengan kadar yang belerang cukup tinggi ini dapat hidup ikan. Nih, airnya sangat panas. Dan pemirsa juga bisa lihat uap-uap air panas di sana. Nah, sepertinya saya harus mempelajari ilmu geologi atau ilmu alam lebih dalam lagi supaya saya bisa memahami fenomena seperti ini. Luar biasa. Dan masyarakat di sini mempunyai keyakinan ikan-ikan di dalam air panas ini tidak boleh ditangkap. Kalau kita lihat mungkin sebagai sebuah kearifan lokal, bagaimana masyarakat di sini menjaga hutan dan menjaga danau air panas ini agar tetap terjaga dari kerusakan-kerusakan yang kemungkinan dapat terjadi oleh perilaku manusia. setiap perjalanan adalah pembelajaran bahwa sesungguhnya manusia, alam, dan budaya adalah hakikat kehidupan yang tak terpisahkan. Budaya lahir dari kebiasaan manusia, dan manusia hidup dengan sepenuhnya bergantung pada alam. Rumah Bolon Purba, Partonunan Hiu, dan Kawah Tinggi Raja adalah sebuah kearifan yang terjaga oleh manusia-manusianya yang beradat. Simalungun Najagia. Simalungun sungguh menakjubkan. Sampai jumpa lagi dalam edisi potret selanjutnya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.